warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujanti, SMP Mutiara 4 Bandung, LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020, 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Senang sekali Ibu mendengarnya ya, anak-anak ya. Nah, tetap Ya. semangat anak-anak ya. Selalu optimis Ya, Bu. Selalu optimis, kemudian selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa 3M ya. Selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya. Rajin mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak ya. Dan satu lagi, jangan lupa jauhi kerumunan ya. Baiklah anak-anak ya, sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Amin. Silakan Anbi pimpin doanya, Nak. Ya, Bu. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Anbi. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali, apakah kalian sudah melakukan presensi di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Sudah gabung ke grup yang ada sudah gabung di grup ini sudah presensi ya? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Terima Sudah, kasih Bu. anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Minggu kemarin kita pelajari tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Mengidentifikasi teks hasil observasi. Iya, jadi kita itu minggu kemarin itu mempelajari mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, untuk kegiatan literasi hari ini, adakah buku yang sudah kalian baca? Ada. Ada? Kalian Ada, sudah Bu. baca buku, Sudah, Nak? Bu. Sudah. Sudah, Ya. Bu. Ya. Sudah. Baiklah, kalian harus selalu membiasakan diri membaca apapun itu bacaannya ya anak-anak, untuk menambah wawasan kita, ilmu kita bisa mendapatkannya dari mana saja ya anak-anak. Apalagi sekarang pembelajaran secara daring ya. Jadi kalian harus lebih aktif lagi untuk membaca literasi ya anak-anak. Referensi buku-buku apapun itu yang dibaca asal bermanfaat untuk kalian, bisa berupa buku yang langsung, misalkan bisa kalian Google di internet ya, dan ketika kalian menonton berita pun itu adalah sudah merupakan kegiatan literasi anak-anak ya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini Ibu
akan menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu masih di materi teks laporan hasil observasi pada KD 3.8, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi ya, pada buku pengetahuan pada teks yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran secara daring, peserta didik mampu, ini melalui grup kelas A, peserta didik mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, menyimpulkan hasil menelaah teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Ya. Nah, itu tujuan kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan bahan ajar terkait materi hari ini. Apakah sudah kalian baca bahan ajarnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk mengingatkan pemahaman kalian, memperkuat ingatan kalian tentang materi dari struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini, Ibu akan menayangkan video berikut ini. Silakan kalian mengamati video yang akan Ibu tayangkan saat ini ya. Silakan anak-anak untuk mengamati video tersebut. Teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar 3.8. Menelaah struktur kebahasaan dari isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran secara daring melalui WhatsApp dan Google Meet dengan model Discovery Learning, peserta didik mampu menemukan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi dari teks yang dibaca atau didengar, menyimpulkan hasil menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi dari teks yang dibaca atau didengar. Materi yang akan dipelajari yaitu di teks hasil observasi ini, struktur teks, ciri kebahasaan. Adapun struktur teks laporan hasil observasi adalah 1. Definisi umum, merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. 2. Definisi bagian, bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. 3. Definisi manfaat, bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. 4. Penutup, bagian rincian akhir dari teks. Ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi sebagai berikut. 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, digolongkan, masuk, meliputi, dan lain-lain. 3. Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan. Contohnya, dan, serta, beda, dan lain-lain. 5. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk
Untuk menyusun informasi utama, ikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. 6. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, generatif, osteoporosis, dualisme, parasitisme, leukemia, sindrom, fobia, dan lain sebagainya. Referensi dari pembelajaran ini adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP dan Madrasah kelas 7 Mendikbud 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus elektronik, dan link internet. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sudah kalian amati isi videonya? Udah, Bu. Udah, Bu. Barusan videonya mengenai materi tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Nah, sekarang untuk mengingatkan pemahaman kalian hasil dari mengamati video barusan, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi ya. Nah, sekarang siapa yang mengetahui struktur dari teks laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang tahu? Aku, Ya. Bu. Siapa, Siva ya? Ya, silakan. Ya. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Ya. Bagaimana anak-anak pendapat Betul, Bu. dari teman-teman barusan? Betul, Ya, Bu. emang ya. Iya, benar, Bu. Jawaban dari Siva itu tepat sekali ya. Pinter. Nah, jadi betul sekali ya anak-anak ya. Pada struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari definisi umum, ada definisi bagian, ada definisi manfaat, dan ada penutup. Tapi untuk beberapa teks laporan hasil observasi, definisi manfaat ini boleh tidak ada ya. Tidak mutlak. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kembali mengenai ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi terkait tayangan video barusan ya anak-anak ya. Nah, siapa yang mengetahui ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Silakan. Aku, Ya, Bu. siapa? Okta? Ya, Okta silakan Okta. Ciri kebahasan teks laporan observasi terdiri dari frasa nomina, verba relasional, verba aktif, kata penghubung, dan kata keilmuan. Nah, baiklah. Bagaimana jawaban dari Okta, anak-anak? Betul, Ya, Bu. memang ya. Betul, Tepat Bu. sekali ya. Jadi struktur atau ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu adalah ya terdapat frasa nomina yang diikuti pendeskripsinya, kemudian terdapat verba relasional, kemudian terdapat verba aktif alam, dan terdapat kata penghubung. Juga ini yang menjadi ciri utama dari teks laporan hasil observasi ya. Ciri kebahasaannya itu adalah ada terdapatnya istilah keilmuan anak-anak ya. Nah, itulah struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ada yang bertanya anak-anak terkait materi? Silakan. Ada yang bertanya? Tidak? Tidak ada, Bu. Jadi kalian sudah Nggak ada, memahami Bu. anak-anak? Enggak, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah, Sudah, Bu. kalau begitu Sudah. ya. Nah, anak-anak, baiklah. Untuk lebih memperkuat pemahaman kalian mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, Ibu akan menayangkan video berikut terkait contoh dari teks laporan hasil observasi. Silakan kalian mengamati tayangan video berikut ini. Teks laporan hasil observasi kucing. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae.
Hewan ini juga termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, cheetah, dan lain sebagainya. Sementara kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm, panjang 60 cm, dan berat 16 kg. Selain itu, kucing memiliki taring yang runcing, serta cakar yang dapat ditarik dan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Penglihatan hewan ini juga sangat baik. Kucing jenis ini juga masuk hewan penyendiri, di mana masing-masing kucing memiliki daerah sendiri. Bila ada kucing asing yang masuk, biasanya akan terjadi perkelahian singkat. Kucing yang sedang berkelahi akan menegakkan rambut tubuhnya dan melengkungkan tubuhnya agar tampak lebih besar. Serangan biasanya berupa tamparan, cakaran, dan gigitan. Jantan yang aktif umumnya akan sering terlibat perkelahian. Kucing banyak dipelihara karena memiliki manfaat. Manfaat memelihara kucing dapat menciptakan rasa tenang dan rileks jika bermain dengan kucing, sehingga dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada pemeliharanya. Pada umumnya, kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuh yang kecil. Namun tidak menutup kemungkinan hewan ini dapat menularkan penyakit. Penyakit yang mungkin ditularkan diantaranya rabies akibat gigitannya dan gangguan pernapasannya oleh bulunya. Terima Baiklah, kasih. anak-anak, barusan kalian sudah mengamati tayangan video ya, video yang kedua. Nah, tayangan video yang kedua barusan isinya tentang apa anak-anak? Menceritakan apa? Kucing, Bu. Oh, kucing. Pelihara Ya, menceritakan tentang kucing. Kucing. Ada yang memelihara kucing? Siapa, Bu? Ada, Bu. Ada. Aku. Oh, Sipa memelihara kucing ya. Betul ya, kita harus menyayanginya kalau memelihara Sipa ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu beri waktu kalian untuk menelaah isi tayangan video barusan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kaliannya untuk menelaah struktur dan ciri kebahasaannya. Nanti Ibu akan beri kesempatan pada kalian untuk menyampaikan hasil menelaahnya. Ya, silakan anak-anak berdiskusi. Waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Sudah cukup, sudah lebih dari 15 menit nih. Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah Sudah. selesai? Sudah. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu Ibu Sudah, mau Bu. memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hasil menelaahnya ya. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang untuk bagian struktur dulu ya anak-anak ya. Siapa yang mau Ya, Bu. menyampaikan hasil menelaah struktur untuk bagian definisi umum? Aku, Silakan. Bu. Anbi, ya silakan Anbi. Definisi umum. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Hewan ini juga termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Kucing dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, cheetah, dan lain sebagainya. Sementara kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Dah, Bu. Nah, itu hasil menelaah struktur dari Anbi bagian definisi umum ya. Bagaimana jawaban dari Anbi anak-anak? Betul, Bu. Nah, ya, sip sekali, pinter ya Anbi. Betul, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil menelaah untuk definisi bagian?
Aku, Bu. Siapa? Dea. Dea, ya silakan Dea. Kucing rumahan dapat mencapai tinggi 45 cm, panjang 60 cm, dan berat 16 kg. Selain itu, kucing memiliki taring yang runcing serta cakar yang dapat ditarik. Penglihatan hewan ini juga sangat baik. Nah, itu hasil menelaah Dea pada bagian definisi bagian ya, untuk definisi bagian. Benar jawaban dari Dea, anak-anak? Benar, Bu. Mantap ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan menelaah untuk definisi manfaat? Siapa? Ya silakan Ikro. Cok, silakan Ikro. Kucing banyak dipelihara karena banyak manfaatnya. Manfaat memelihara kucing dapat menciptakan rasa tenang dan rileks ketika bermain-main. Ketika bermain-main dengan kucing, sehingga dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada pemelihara. Udah, Bu. Nah, itu hasil menelaah Ikro untuk bagian manfaat ya. Nah, definisi manfaat. Ya. Nah, bagaimana jawaban dari Ikro, anak-anak? Betul, Bu. Benar, Bu. Benar, bagus ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan bagian struktur untuk bagian penutupnya? Silakan. Sipa, Bu. Ya silakan Siva. Pada umumnya, kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia karena tubuhnya yang kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan hewan ini dapat menularkan penyakit. Penyakit yang mungkin ditularkan diantaranya rabies, akibat gigitannya, dan gangguan pernapasan oleh tubuhnya. Itu. Nah, itu pendapat dari Siva anak-anak untuk bagian penutupnya. Udah benar jawaban dari Siva anak-anak? Benar, Bu. Ya, pinter-pinter anak-anak ibu ini. Nah, sekarang setelah kita menelaah struktur ya, sekarang ibu memberi kesempatan untuk yang tadi belum berbicara untuk menyampaikan hasil menelaah ciri kebahasaannya. Ya, siap anak-anak? Ya, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil menelaah ciri kebahasaan untuk prasa nomina? Okta, Bu. Okta, ya silakan Okta. Di frasa nomina ada dari kutipan teks kucing rumahan dan hewan peliharaan. Nah, jadi Okta mendapatkan untuk prasa nominanya mendapatkan kata hewan peliharaan ya prasanya. Kemudian ada kucing rumahan. Ya. Bagaimana jawabannya dari Siva? Dari Okta ya, dari Okta anak-anak? Benar, Bu. Ya, benar sekali, emang tepat ya. Nah, jadi diikuti jenisnya ya. Kemudian sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil menelaah untuk verba relasional? Ini, Bu. Nindi, ya silakan Nindi. Ada termasuk meliputi, yaitu adalah sama umumnya. Ya, jadi barusan Nindi hasil menelaah Nindi itu untuk verba rasionalnya dari teks tersebut adalah terdapat apa kata termasuk, kemudian ada kata yaitu, ada kata meliputi ya. Bagaimana jawaban dari Nindi anak-anak? Sudah Benar, pulang? Bu. Tuh, Benar. ya. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Masih semangat kan anak-anak? Masih, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil menelaah untuk verba aktif alam? Aku, Bu. Siapa? Putri. Putri, ya silakan Putri. Di verba aktif alam terdapat kata memelihara, mencipta, dan menularkan. Nah, Putri hasil menelaah Putri untuk ciri kebahasaan untuk verba aktif alam mendapatkan kata memelihara, kemudian mencipta, Dan untuk kata menularkan. Bagaimana pendapat Putri anak-anak? Betul, Bu. Betul ya. Kemudian sekarang kita lanjut untuk kata penghubung ya. Siapa yang mau menyampaikan kata penghubung? Saya, Bu. Noval? Ya silakan Noval. Kata penghubung terdiri dari dan, karena, agar, sehingga. Nah,
Nopal, hasil menelaah ciri kebahasaan Nopal untuk kata penghubung yaitu ada kata dan ya, kemudian ada kata karena, ada kata agar dan ada kata sehingga. Sudah benar jawaban dari Nopal anak-anak? Benar itu Benar, kata Bu. Benar, Bu. Iya, betul ya. Itu Benar, emang Bu. penghubung. Baiklah, sekarang untuk ciri kebahasaan yang terakhir yaitu kata keilmuan yang menjadi ciri utama dari teks laporan hasil observasi ya. Siapa yang mau menyampaikan? Aku, Bu. Siapa? Gilang. Oh, Gilang. Oh iya, silakan Gilang. Mamalia, Felidae, Carnivora, Rabies. Nah, baiklah. Gilang menemukan kata keilmuannya yaitu ada kata mamalia, ada kata karnivora, ya. Kemudian ada kata Felidae dan ada kata rabies ya. Bagaimana jawaban dari Gilang anak-anak? Betul, Bu. Betul, alhamdulillah ya. Emang betul jawabannya. Nah, anak-anak, setelah kalian barusan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian, silakan kalian menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil menelaah struktur dan ciri kebahasaan yang barusan telah kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan pada LKPD. LKPD akan Ibu kirim melalui WhatsApp. Kemudian nanti kalian mengumpulkan di grup WhatsApp ya atau melalui langsung WA Ibu. Silakan anak-anak ya. Bisa Ibu beri waktu seperti biasa sampai jam 8 malam untuk mengumpulkan hasil simpulannya ya anak-anak, simpulan dari menelaahnya ya. Tugasnya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Nah, siap. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak ya, berhubung sehubungan materinya sudah sudah mau habis ya waktunya. Sebelum kita menutup pembelajaran untuk hari ini, silakan kalian untuk menyampaikan hasil refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Aku, Bu. Ya, silakan. Aku, Bu Ikro. Ya, Ikro. Ya, silakan Ikro. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Ya, Udah, Bu. Ikro menyimpulkan dari segi strukturnya ya. Jadi struktur teks laporan observasi itu ada definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat, kemudian ada penutup ya. Sekarang siapa yang mau menambahkan, menyimpulkan lagi? Mungkin? Aku, Bu. Siapa? Dea. Dea, ya silakan Dea. Dengan mempelajari teks laporan observasi, saya semakin kagum dan bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada kita melalui alam ini. Ya, itu hasil refleksi dari Dea. Jadi betul ya anak-anak, ketika kita mempelajari teks laporan hasil observasi ini, kita semakin kagum ya atas dan bersyukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita melalui alam ini ya. Jadi kita harus selalu menjaga kelestarian alam kita ini ya. Baiklah, ada yang mau menyampaikan lagi anak-anak? Ada yang menyampaikan lagi? Tidak ada? Siapa? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak Baiklah, ada. kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan Ambi pimpin doanya nah. Ya, Bu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita pelajari untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk Amin. pembelajaran yang akan datang masih
materi yang sama, teks laporan hasil observasi, yaitu pada KD 4.8 ya anak-anak ya, menyajikan hasil rangkuman teks laporan hasil observasi pada buku pengetahuan. Jadi nanti kalian baca-baca dulu bukunya ya untuk persiapan minggu depan. Nah anak-anak, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih anak-anak, tetap semangat.